Itu menurutmu gara-gara apa? Itu gara-gara klaster yang cuti atau klaster tambang. Tuh. Nah, sebenarnya sih boleh kalian tuh mau keluar, mau jalan keluar tuh boleh, tapi janganlah bawa-bawa oleh-oleh ke Berau tuh, jangan itu oleh. bawa corona ke Berau. Terima kasih udah kompak. Lantas, bagaimana jika penolakan masih saja terjadi? Tim TV One mengabarkan. Pasien nambah lagi. Bahkan di Surabaya pun sampai jadi zona hitam. Bagaimana nasib kita para pelajar ya kan? Iya. Bagaimana kita mau sekolah? Kangen teman, kangen guru. Betul. Kami juga ingin belajar normal lagi seperti biasanya. Di Indonesia sudah berapa sudah yang kena ini? Oke, gengs. Kembali lagi dengan kami di Bahasa Basi. Bahasana bahas ini. Kali ini kita akan membicarakan tentang COVID-19 yang dari segi dunia pendidikan, dari orang tua, dan juga dari muridnya. Yaitu tentang wacana masuk sekolah. Ya. Antara bulan Juli atau tahun depan. Karena kita dengar-dengar kan beritanya tuh heboh antara tahun ini atau tahun depan. Jadi tuh masih simpang siur, masih ada belum kejelasan. Dan juga murid-murid sebenarnya pengen cepat sekolah ya kan? Benar. Tapi ya karena kondisinya sekarang seperti ini, mau tidak mau ya kita harus menunggu kepastian dari Menteri Pendidikan. Ya. Kalau gitu langsung aja yuk kita ke video yang pertama. Yuk langsung saksikan. Halo gengs, kembali lagi di Bahasa Basi. Bahasana bahas ini. Kali ini kami ada di SMA Negeri 2 Berau, SMA kami sendiri. Ya. Kami akan mewawancarai beberapa guru tentang wacana masuk sekolah ya kan, Don? Sekolah setelah pandemi ini. Betul, antara 15 Juni ini atau 1 Januari nanti. Betul. Oke, langsung saja. Selamat pagi Ibu, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Kami di sini dari tim Bahasa Basi Sanggar Seni Pobasis ingin mewawancarai Ibu tentang beberapa hal lah. Ini kan sekarang ada wacana tentang masuk sekolah itu antara tanggal 15 Juni atau 1 Januari 2021 Ya. nanti. Nah, menurut tanggapan Ibu guru sendiri gimana? Efisiennya itu bagusnya tanggal berapa atau seperti apa? Aman dikatakan Berau dikatakan zona hijau, ya mungkin lebih baik kalau masuk tanggal 15 Juni. Tapi kalau kita masuk tanggal 2021, kasihan kan, pastinya nggak ada yang belajar di rumah, pasti nggak dapat ilmu itu, itu sudah pasti. Walaupun dikasih tugas lewat online segala macam, Cisco, lewat WA dari guru-guru, tapi saya yakin nggak akan belajar. Kan sayang waktu terlewatkan itu. Tapi ya kita kembali dengan COVID ini. Kalau dia aman, bisa lebih bagus kalau masuk tanggal 15 itu. Tapi kalau dia masih dalam kategori zona merah, ya sayang juga, nyawa kita menjadi taruhannya, dan kita tidak bisa menjamin kalau yang datang itu semua steril, apalagi dengan siswa-siswi yang suka jalan-jalan kemana-mana, tidak bisa jaga diri di rumah, ya. yang bahaya ya, kalau menurut saya gitu aja. Tergantung COVID-nya. Kalau COVID-nya bisa aman, Berau masuk zona hijau, berarti sekolah. Karena kasihan juga kalian kalau belajar di rumah, dikatakan belajar di rumah, saya yakin tidak ada yang belajar, itu sudah pasti. Walaupun dikasih tugas dari
segala media yang dipergunakan, pastinya 1-2 yang mungkin bisa belajar, yang lainnya nggak bisa. Ya, terbukti ujian semester kemarin online itu banyak yang bermasalah. Ada yang tidak bisa ikut ujian, ada yang ngumpul tugas tidak bisa, ada yang tidak susah connect dengan Palapa dan lain sebagainya. Itu kendalanya. Ya mungkin itu dari saya. Terus kan ini mau nanti menjelang tahun ajaran baru ya Bu. Andaikan nanti tahun ajaran baru kita masih dalam kondisi pandemi kan Bu, masih belajarnya online. Kira-kira apa yang Ibu persiapkan buat nanti belajar? Nah, yang untuk belajar kalau masih pandemi ini belum bisa pulih, nah berarti di rumah masing-masing itu intinya dengan kesadaran anak-anak sebenarnya sumber belajarnya banyak di rumah, boleh melalui internet mencari bahan belajar. Nah, kalau dari saya ya, kalau memang ini tidak bisa normal, tinggal ngasih petunjuk, cari sendiri materinya di internet, dari berbagai sumber, ada di ya kan ada, mungkin lewat aplikasi Polis kemarin itu bisa mencari sumber belajarnya dari situ. Nah, apalagi sekarang dikatakan program pemerintah dilarang menjual buku, walaupun sebenarnya guru tidak menjual, hanya memfasilitasi, membantu siswa untuk menyediakan bahan belajar itu. Nah, dengan keadaan begini akan susah. Gini Bu, seperti yang Ibu bilang tadi, kayak banyak murid yang mengalami kendala kan Bu. Ya. Apakah selama COVID ini Bu, apakah banyak murid-murid itu yang kayak masa bodoh lah dengan tugas gitu Bu? Kayak membiarkan tugas gitu aja? Ya ada, pastinya. Sehingga sampai sekarang aja nilai itu sudah Ibu masukkan, masih ada beberapa siswa dari setiap kelas itu ada yang sampai saat ini belum mengumpulkan tugas, dan bahkan ikut ujian masih ada, belum. Sampai sekarang? Iya, sampai sekarang. Makanya nilai mau dimasukkan ini kayak apa? Dikasih nilai tidak ada sama sekali, tugas saja, padahal untuk tugas itu boleh dikirim melalui WA dengan dalam bentuk file atau PDF, tapi sampai sekarang tidak ada. Jadi setelah tadi kendala-kendala Ibu kan, harapan Ibu buat murid-murid yang di rumah selama belajar online ini? Ya, saya berharap, ya, harapan yang pertama itu ya COVID-19 berlalu, itu berharap supaya bisa belajar normal kembali. Kemudian yang kedua, karena kita bukan Tuhan yang bisa mengendalikan segala sesuatunya, ya kita hanya bisa berdoa dan berharap, ya kalau memang COVID ini belum bisa pulih, belum bisa berlalu, ya berharap siswa punya kesadaran tinggi, kemudian menumbuhkan minat untuk menggali informasi materi belajar di rumah. Itu yang bisa. Hanya itu satu-satunya, karena kalau tidak bisa misalnya menumbuhkan minat untuk belajar, mencari materi, ya susah, tidak akan bisa. Ya. Ke Ibu yang lain tanggapannya? Kalau saya tidak ada tanggapan, bisa aja. Atau Aku tidak pengalaman. Oke gengs, kita akan lanjutkan berbicara dengan staf-staf di sekolahan ini yang lain. Jangan kemana-mana, saksikan terus ya. Oke gengs, kembali lagi. Kali ini kita akan berbicara dengan Bu Dahliana. Oke. Sana. Selamat pagi Ibu. Pagi, siang ini. Oh iya. Apa kabarnya? Iya, Baik. Jadi di sini kami ingin bertanya-tanya nih Bu tentang wacana masuk sekolah antara tanggal 15 Juni atau Januari 2021. Nah, menurut Ibu sendiri gimana? Dan menurut Ibu lebih baik tuh tanggal berapa? Atau Kalau kapan? saya maunya Januari.
Januari. Karena mengingat di Kabupaten Berau kan makin bertambah, bukannya makin berkurang. Nah, sehingga ya cukup rawan kalau pembelajaran itu dilakukan di Januari. Kami sendiri kalau guru berhadapan dengan siswa kan kita tidak tahu siswanya sakit kah, sehat. Jadi kalau saya Januari. Setelah itu semua fix dia Bu. Terus ini kan nanti masuk tahun ajaran baru ya Bun, udah lama lagi. Andaikan nanti tahun ajaran baru itu masih kita belajarnya masih sistem online ya, itu apa ya, kendala, apakah ada kendala selama belajar online? Kalau saya selama yang kemarin berjalan tidak ada merasakan kendala apa-apa. Baik aja, enak aja. Nah itu Bu, selama ini kan Bu belajar online, apakah murid-murid itu banyak yang kayak nggak ngerjakan tugas, menyesuaikan tugas, bodo amat gitu nah Bu? Kalau saya pribadi tidak ada. Tapi kan kalau kendala siswa itu berhadapan dengan misalnya biaya untuk pembelian pulsa, itu kan sudah diantisipasi sekolah. Jadi ya mestinya tidak ada kendala mestinya. Kalaupun misalnya kendalanya HP-nya bukan Android, Berau gitu loh. Masa ada anak Berau HP-nya ndak Android. Iya mungkin paling kecil nggak ada jaringan gitu ya Bu, seperti di pulau-pulau Maratua gitu kan susah jaringan tuh. Iya, sebenarnya kan kita kan mestinya harusnya berada dalam kota. Tidak boleh keluar kan? Banyak sih Bu, teman saya juga yang keluar-keluar di pulang kampung, ke Derawan, ke Mungkin Maratua, yang kemarin itu. sebelum pandemi kali ya. Sebelum pandemi. Tapi kan kalau seperti Derawan, Maratua, itu kan masih lancar-lancar aja. Iya. Dan lagi pula kan tidak harus online. Kami guru kan masih memberikan kebijakan selain tugas online. Nah, ada tugas yang memang kalau memang terpaksa tidak bisa online kan ada penggantinya. Terus menjelang tahun ajaran baru ini apa yang Ibu persiapkan kira-kira? Ya, yang jelas persiapan konsep mengajar. Nanti kira-kira kalau online ini bagaimana? Karena kalau saya pribadi kan kemarin yang sudah berjalan di semester 1 itu kan hanya satu kelas. Tapi kalau nanti tahun ajaran baru kan banyak kelas. Yaitu yang dipersiapkan bagaimana kalau belajar online banyak kelas itu. Terus harapan Ibu sendiri Untuk kedepannya. Semoga pandeminya cepat berakhir. Amin. Itu aja. Makasih Ibu. Iya. Oke gengs, kembali lagi kita bakalan mewawancari staf perpustakaan kali ini. Yuk, langsung aja. Cheers. Oke gengs, kembali lagi. Kali ini kita akan berbicara dengan kepala perpustakaan sekaligus guru di sekolah ini. Ya, lanjut sana. Selamat pagi menjelang siang Ibu. Iya. Ya, pagi. Apa kabarnya? Baik, sehat. Alhamdulillah. Kali ini kami berdua di sini ingin berbincang dengan Ibu tentang wacana masuk sekolah antara 15 Juni atau tahun 2021. Menurut Ibu sendiri gimana? Ya, kalau menurut saya, karena ketika kita melihat saat ini bahwa pandemi COVID-19 artinya kurvanya belum stabil, kadang naik, kadang turun. Jadi kalau menurut hemat saya sebagai guru di SMA Negeri 2 juga sebagai orang tua, alangkah lebih baiknya untuk pada bulan Juni ini untuk peserta didik untuk stay tetap di rumah, karena sebentar lagi kan mau menerima rapot. Artinya itu kan sudah mau menerima rapot, habis itu kan sudah libur. Jadi kalau menurut hemat saya lebih bagusnya itu setelah ajaran baru, yaitu pada bulan Juli nanti. Ya, mungkin itu menurut pendapat saya. Gini Bu,
selama ini kan kayak pelajaran sebelum kemarin tuh ulangan online, belajar online tuh Bu, apakah masih ada murid-murid yang kayak menyepelekan tugas, bodoh amat sama tugas, nggak ngerjakan, bahkan ulangan pun nggak ada yang nggak ulangan gitu Bu? Ada beberapa yang anak-anak sudah artinya mereka sangat peduli, cuma ada sebagian memang yang belum untuk ikut ujian semester ataupun memberikan tugas. Namun pihak guru bidang studi mereka tetap dihubungi apa menjadi kendala dan juga masalah mereka, sehingga ketika pun mereka tidak bisa melalui online untuk ujian ataupun memberikan tugas, maka guru bidang studi yang lain yang anak tidak ikut ujian tersebut dihubungi melalui WA atau WhatsApp. Kemarin kan Bu, ada itu yang orang-orang dari tambang itu kan Bu, positif lagi 2 orang Bu. Nah, meskipun yang lainnya itu banyak yang negatif lah Bu. Nah, itu antisipasinya untuk para murid lah Bu, biar supaya mereka tidak tertular. Mungkin mereka itu ada yang dekat lah dengan yang positif-positif itu Bu. Ya, pertama seperti anjuran pemerintah kita yaitu social distancing tetap dilakukan. Kemudian ketika mereka untuk keluar rumah, itu pun mereka keluar kalau sangat penting. Kalau mereka hanya untuk main, lebih aman itu untuk tetap stay di rumah, karena kita tahu bahwa COVID-19 ini adalah berantai. Jadi ketika satu dia kena, pasti akan kena yang lain. Jadi untuk menahan diri, ini yang pertama, menahan diri untuk tetap stay di rumah. Boleh dia belajar atau melakukan hal yang lain, karena disinilah momen yang sangat tepat untuk dia boleh membantu orang tua. Jadi itu yang pertama, itu adalah social distancing. Dan kalaupun dia memang harus ada kepentingan, pertama dia harus selalu pakai masker. Itu yang pertama. Kedua, ketika dia sampai di tujuan, untuk boleh dia cuci tangan. Itu jadi, dan yang penting adalah selalu menjaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi. Terus harapan Ibu buat kedepannya dan pesan buat murid-murid yang ada di rumah. Pesan untuk saat ini, karena mereka lebih banyak di rumah, untuk menggunakan HP itu ke arah yang positif. Jangan sampai, karena saat ini adalah belajar secara online, sehingga anak-anak memang HP itu digunakan untuk belajar. Jangan sampai digunakan ke yang lain, atau mungkin game, atau mungkin menonton hal-hal yang berbau negatif. Tapi biarlah mereka untuk lebih bertanggung jawab. Ketika orang tua ataupun guru memberikan mereka belajar secara online, benar-benarlah mereka bertanggung jawab untuk menggunakan HP ataupun media itu secara positif. Mungkin itu yang bisa sebagai anjuran kepada peserta didik. Jadi jangan sampai ketika orang tua tidak ada untuk di tempat, terus mereka menggunakan HP itu menjadi ke hal-hal yang negatif. Ya. Bu Esther, mungkin kita bakal lanjutkan yang lain dengan yang lain. Tetap stay dengan kami ya. Selamat siang Bapak. Yang pagi. Pagi dan siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Kami di sini ingin berbincang sedikit tentang wacana masuk sekolah antara tanggal 15 Juni atau tahun 2021. Menurut Bapak sendiri, apa pendapat? Dari mana itu infonya? Dengar-dengar ya berita. Jadi sampai dengan saat ini memang kita belum ada keputusan resmi baik dari Kementerian Pendidikan Nasional maupun juga dari Dinas Pendidikan Provinsi ataupun Dinas Cabang. Jadi sampai dengan saat ini pihak sekolah masih tetap menunggu seperti apa nanti skenario menghadapi sekolah di masa new normal. Jadi belum ada keputusan apakah nanti katanya tanggal 15 atau nanti
di tanggal 13 Juli atau bahkan mungkin nanti di tahun 2021 ya, di Januari, itu belum ada. Jadi supaya bersabar dulu. Ya, ada dan banyak, dan itulah yang menjadi tantangan sekolah, bukan hanya di SMA 2 saja saya kira, tapi hampir semua sekolah yang ada di Pulau ini. Banyak hal yang menjadi kendala. Yang pertama, kita tentu bicara tentang fasilitas, ya kan? Banyak sekolah yang tidak punya fasilitas, atau mungkin banyak juga guru yang tidak ada fasilitas meskipun tidak banyak, gitu ya. Kemudian kedua, bicara tentang jaringan. Ada fasilitas, ternyata dia nggak bisa mengoperasikan. Kan ada aja yang begitu. Jangankan siswa, guru pun juga ada yang seperti itu. Mungkin alatnya canggih, bisa macam-macam, tapi yang dia bisa pakai hanya mungkin kamera, SMS, WA. Jadi tidak bisa secara maksimal, dan itu menjadi tantangan memang ya di masa kondisi sulit seperti ini. Tapi kita tetap berusaha untuk melaksanakan pembelajaran itu secara online. Nah, itulah tadi tanggapan dari kepala sekolah dan juga beberapa guru. Ya, itulah tanggapan mereka tentang wacana antara masuk sekolah itu tahun ini atau tahun depan. Ya kan, Dan? Iya, betul. Begini juga ya, kemarin di Berau sempat ada yang positif corona itu sebanyak 34 orang. Dan kemudian sudah turun menjadi 20 orang. Dan setelah selang beberapa hari, menambah lagi menjadi 3 orang. Dan juga sehari kemudian bertambah menjadi 1 orang. Itu menurutmu gara-gara apa? Itu gara-gara klaster yang cuti atau klaster tambang. Tuh. Nah, sebenarnya sih boleh kalian tuh mau keluar, mau jalan keluar tuh boleh, tapi janganlah bawa-bawa oleh-oleh ke Berau tuh. Jangan bawa corona ke Berau. Karena Oleh-oleh. kita juga di sini pengen kembali hidup normal, pengen sekolah, pengen ketemu teman-teman. Ya pokoknya pengen beraktivitas sewajarnya. Seperti biasa lah. Sekolah kan, sekolah tuh penting. Males sudah belajar online tuh. Tuh, capek sudah. Capek, ribet. Bayangkan sudah berapa bulan ya kan sampai kita ujian juga. Ujian di rumah. Betul. Nggak bisa nyontek. Tolong semuanya yang lihat ini boleh keluar, tapi please jangan bawa oleh-oleh corona ke Berau. Karena kita semua pengen hidup lagi normal, pengen beraktivitas normal seperti biasanya lagi. Nah, Sahna, Ya. ya habis ini ada nih dari video dari teman-teman kita sih sebaya Mas Yan. Tanggapan mereka tentang wacana masuk sekolah ini. Nah, langsung aja mari kita saksikan. Kalau harapan semua murid itu pasti pengennya cepat masuk sih, karena kita capek juga belajar di rumah. Soalnya kurang fokus aja kalau belajar di rumah gitu, terus tuh kayak banyak yang rindu sama teman-temannya juga. Alasannya karena kalau belajar di rumah itu kayak kurang fokus aja, jadi pengen cepat masuk aja lah, cepat sekolah. Semuanya sih, dua-duanya sih efektif ya, karena apa tuh namanya, tergantung kalau di sekolah itu kan kita ketemu langsung sama guru, jadi kita bebas lah mengutarakan pendapat sama teman-teman juga. Kalau di rumah belajar online itu terganggu sama notifikasi chat dari yang Instagram juga, jadi kadang kurang fokus lah sama pelajaran itu. Kalau di rumah juga fokusnya karena mungkin bisa lebih tenang gitu lah belajarnya. Pengennya masuk tahun depan aja. Karena kalau masuknya terlalu cepat, takutnya nanti yang lain kan ada kena virus corona, terus itu menyebarnya sangat cepat. Seperti contohnya kayak di Korea, itu kan
sudah selesai normal langsung disuruhnya turun muridnya. Begitu udah masuk sekolah langsung kena semua coronanya. Maksudnya kena manusianya. Lebih efektifnya sih belajar di sekolah ya. Soalnya kalau belajar di rumah itu ribet, kirim file, memvideo muka, apa segala macam. Lebih baiknya itu belajar di sekolah aja. Itu aja sih. Pengennya masuknya itu 15 Juli nih. Karena belajar di sekolah lebih cepat paham. Terus lebih mudah untuk mengerti karena berhadapan langsung dengan guru. Tergantung, kalau dari pihak protokol kesehatan sudah menyiapkan kayak contohnya hand sanitizer, terus masker sudah disiapkan di sekolah, terus kayak jarak meja itu social distancing, terus cuci tangan juga lebih memilih di sekolah. Tapi kalau misalnya ndak ada, tergantung juga. Kalau di rumah itu ada dana bosnya kah, contohnya itu kayak kuota itu disiapkan, terus alat-alatnya juga. Kalau aku sih mendingan Juli ya. Soalnya itu kalau menurutku lebih efektif kalau misalnya kita tuh belajar di sekolah, karena bisa lebih jelas juga daripada di rumah lewat laptop kayak gitu. Karena kalau misalnya di rumah itu kita kalau misalnya ada pertanyaan ke guru itu kurang jelas atau apa, itu susah dijelaskannya kalau misalnya lewat laptop atau lewat HP. Kalau misalnya langsung kan bisa enak jawabnya gitu. Lebih efektif belajar di sekolah sih kalau menurut saya. Menurut saya sih tahun depan, jadi sekalian tahun depan ajaran baru. Ya bisa lebih lama lagi sama keluarga. Jadi kalau misalnya tahun depan sudah lulus, nggak kaget bisa sama orang tua. Menurut saya sih efektif belajar di rumah, jadi bisa ngeliat Google. Nah, itulah tadi beberapa tanggapan dari teman-teman kita ya, Ya. dari siswa-siswi yang ada di Ada di Brau, yaitu SMA 1, SMA 2, dan bahkan ada dari SMA 5. Betul. Sebenarnya sih tanggapan mereka beragam ya kan. Ada yang Macam-macam. pengen masuknya cepat, Ada yang juga masih yang lambat. yang pengennya tahun depan. Pengennya tahun depan biar bisa sama keluarga lah. Tapi itu sih kembali lagi ya kita ngeliat kondisi Lihat sekarang kondisi ya kan. sekarang di Berau sih. Kalau misalnya sudah kita masuk zona hijau, Hijau. apa ya? Sudah menurun lah yang angka negatif itu kan. Maksimal ya di angka 3 lah kalau bisa. Ini masih jauh loh, masih di 24. Jadi makin lama makin susah. Sebenarnya sih tergantung dari situ aja. Ya kita juga kan pengen kembali lagi sekolah ya kan. Seperti biasa, pengen sekolah normal lah. Ya meskipun harus menuruti protokol kesehatan, Biarpun nanti sudah turun tetap juga sesuai dengan protokol yang ada. Nah, berikut ini ada juga tanggapan dari orang tua tentang selama belajar online di rumah ini ya kan. Ya. Bagaimana juga mereka selama beberapa bulan ini menemani anak mereka di rumah belajar. Ya jelas Belajar. beda kan. Jelas Biasanya beda. Dan di sekolah, kali yang ini orang tua sendiri yang yang membimbing di rumah. Oke? Ya, oke, langsung kita saksikan aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami ingin bertanya nih Mi, tentang pendapat orang tua siswa ya Mi. Menurut Mami, apakah ada wacana masuk sekolah antara 15 Juli 2020 atau tahun depan nih Mi, 1 Januari 2021? Pengennya masuknya kapan? Kalau menurut kami sebagai orang tua, lebih baik anak murid ini disekolahkan bulan Juli lebih baik daripada tahun depan. Alasannya? Alasannya kenapa kami sebagai orang tua minta
bulan depan, kalau tahun depan anak-anak ini otomatis pemikiran mereka sudah terpengaruh dengan lingkungan, ya kan? Nah, kalau bulan depan mereka harus sekolah, jadi mereka ini terfokus untuk sekolah lagi, ya kan? Tidak ada mereka pikir mau bermain atau mau ngapain. Mereka fokus satu tujuan, yaitu untuk kembali ke sekolah belajar lagi. Mami, ini menurut Mami ya, lebih efektif mana sekolah online atau belajar di sekolah? Kalau menurut kami sebagai orang tua murid, lebih efektif kalau mereka belajar di lingkungan sekolah didampingi oleh guru mereka masing-masing. Alasannya kenapa? Ya kan? Karena pelajaran mereka lebih mereka tangkap dari penjelasan guru daripada kita orang tua. Ya kan? Karena orang tua menjelaskan beda dengan cara guru menjelaskan kepada anak murid sendiri. Itu alasan kami orang tua. Terus harapan ke depannya? Harapan ke depannya semoga COVID-19 ini cepat berlalu dan anak-anak bisa kembali sekolah seperti biasa lagi. Itu harapan orang tua murid. Makasih. Sama-sama. Ya, sekian dari kami. Jangan kemana-mana. Selanjutnya kita akan berbincang dengan orang tua yang lain. Ya, tetap setia di kami ya. Halo guys, kembali lagi dengan kami. Kali ini kita berbincang lagi dengan salah satu orang tua murid, sekaligus adalah seorang guru. Mari kita dengarkan pendapat beliau. Selamat sore Ibu. Sore. Jadi kami di sini berdua ingin berbincang-bincang tentang nih heboh ya berita tentang wacana masuk sekolah. Itu antara dengar-dengar nih antara 15 Juli atau tahun depan bulan Januari. Menurut Ibu sendiri bagaimana? Ya. Karena kita libur sudah terlalu lama, hampir kurang lebih 3 bulan ya. Jadi kami selaku pendidik mungkin sudah merasa jenuh. Mungkin bukan hanya pendidik tapi anak-anak juga merasakan demikian. Terus menurut Ibu nih lebih efektif mana? Belajar di rumah atau di sekolah? Kalau masalah efektifnya mungkin lebih efektif di sekolah. Karena di sekolah kita lebih berinteraksi dengan anak, terjalin komunikasi dengan anak, dan kita akan saya sebagai pendidik PAUD, di mana kami akan lebih melihat bagaimana tumbuh kembang anak itu sendiri. Pertanyaan selanjutnya nih, Ibu silakan. kan sebagai guru PAUD nih, kan kalau misalnya kayak guru SD, guru SMP, guru SMA itu kan belajarnya bisa secara online. Betul. Nah kalau Ibu sendiri sebagai guru PAUD bagaimana? Tentu kan nanti andaikan nanti masuk tahun ajaran baru, sedangkan kondisinya masih pandemi, nah materi kan seharusnya masih bisa berjalan. Oke, jadi seperti ini. Memang waktu yang kemarin semua pembelajaran dilakukan secara online. Tetapi kami sempat berjalan beberapa minggu pembelajaran secara online. Tetapi setelah itu ada edaran dari Menteri Pendidikan bahwa untuk tingkat PAUD tidak ada pembelajaran secara online. Artinya anak tidak dibebani dengan segala pembelajaran yang ada di rumah. Untuk tahun ajaran baru ini kami belum tahu apakah nanti pembelajarannya bagaimana. Tetapi sesuai dengan edaran dari Menteri Pendidikan bahwa untuk pembelajaran tingkat PAUD itu memang sudah ada SOP-nya. Tetapi SOP-nya di sini bukan berarti pembelajaran secara online. Di situ pembelajarannya lebih ditekankan pada pendidikan karakter anak di rumah sehari-hari. Tetapi juga dalam kegiatan pembelajaran itu dihubungkan dengan masalah yang sedang terjadi pada saat ini. Mungkin seperti itu. Terakhir nih ya, harapan Ibu untuk kedepannya seperti apa? Ya mungkin harapan saya juga mungkin sama seperti harapan pada umumnya pada semua orang mungkin di seluruh dunia ini menginginkan COVID-19 ini segera berakhir, sehingga kita dapat melakukan kegiatan-kegiatan, khususnya saya sebagai pendidik bisa melanjutkan lagi kegiatan pembelajaran seperti biasa. Oke, demikian bahasa ini hari ini. Semoga apa yang sudah kita dengar dari narasumber dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan komen sebanyak-banyaknya. Oke, see you guys. Oke geng, sekian adegan 2 basa-basi kali ini. Tetap jaga kesehatan dan di rumah aja. Ya, sekian dari kami. See you.